terpadu. Mari menuntut ilmu, wujudkan mimpi, jadi generasi yang beriman, cerdas dan berakhlak karimah. Persembahan tari Sigeh Pengunten yang akan dibawakan oleh siswi Madrasah Terpadu Al-Firdaus. Sarapan pagi dengan ketan, minum dugan penghilang haus. Selamat datang para peserta dan tamu undangan di Madrasah dan Pondok Pesantren Al-Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Ananda Adinda Irma Yanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin faq'ulahu sajidin. Sadaqallahul azim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Enung Jauhartini Karomani sebagai Ketua Dharma Wanita Universitas Lampung beserta jajaran. Yang kami hormati Ibu Lus Mailina sebagai Ketua LPPM Unila
Bapak Muslimin sebagai ketua pengabdian dan ibu narasumber. Ini mohon maaf tanpa mengenai rasa hormat, dipanggil dengan Mbak Yeni aja nama lengkapnya. Saya nggak dapat untuk acara hari ini. Yang kami hormati ibu-ibu dari jajaran Dharma Wanita Universitas Lampung. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Yayasan Atmotarono Joyo, yaitu ada Bapak AKBP Purnawirawan Polisi Maimun Karim, ada Bunda Dr. Haji Endang Rosanti, ada Mbah Rono dan Mbah Suroto. Juga yang saya hormati Sekretaris Yayasan Bapak Uswarak SDMM, dan yang saya cintai Ibu Nyai Bunda Tinawati. Saya banggakan Kepala Madrasah Terpadu Al-Firdaus, yaitu Ibu Andi Himawisuda SPDI, dan juga Dewan Guru Madrasah Terpadu Al-Firdaus serta para asatid Pondok Pesantren Al-Firdaus, dan yang tak lupa saya cintai dan saya sayangi santriwan santriwati, dan juga ibu-ibu Dasa Wisma ya dari RT 9 lingkungan 2 Kelurahan Kemiling Permai. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tersampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama satu kebanggaan dan kebahagiaan yang luar biasa karena Pondok Pesantren Al-Firdaus yang masih seumur jagung dipercaya untuk menjadi objek salah satu kegiatan pengabdian atau pembinaan masyarakat ya yang dilakukan oleh LPPM Universitas Lampung. Dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya atas kepercayaan ini, dan mudah-mudahan ke depan kegiatan semacam ini akan bisa membantu bahkan bersinergi untuk pondok pesantren yang mempunyai mimpi ke depannya, bukan hanya mencetak generasi Qurani, mencetak generasi cerdas dan berakhlak kalimah, tapi mereka juga nanti ke depan akan mampu mengeksplor daripada bakat-bakat mereka dari berbagai macam bidang. Yang terhormat Ketua Yayasan sekaligus pengurus Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Firdaus, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan barokahnya sehingga kita bisa bertemu berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan tujuan kami ke tempat yang mulia ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali karena atas sambutannya yang luar biasa. Selain dari tarian disambut dengan salawat badar, saya sedih sekali Pak. Adapun maksud dan tujuan kami ke sini adalah ingin berbagi ilmu, ingin membagikan sedikit pengetahuan kepada anak-anak santri dan ibu-ibu Dasawisma dalam rangka bekerja sama Unila dengan pondok pesantren sekaligus dengan masyarakat sekitarnya, yaitu mengenai budidaya aquaponik dan hidroponik. Kalau aquaponik adalah budidaya ikan ya Bu, sama sayur di dalam ember. Kalau hidroponiknya di sini bukan menanamnya saja, tapi merangkainya dengan tujuan anak-anak santri ini, andai kita kan tidak semua bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi bisa mereka memiliki ilmu bagaimana merangkai sehingga anak ini sambil dakwah bisa sambil berkarya, berjualan. Itu maksudnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatannya baru hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, pada pemimpin pada pesantren yang sudah memberikan waktu dan tempatnya untuk kita berbagi ilmu di sini, dan juga kepada Ibu Rektor dan Ibu Wakil Rektor yang senantiasa menyemangati kami untuk segera melakukan kegiatan ini.
Dan di belakang juga ada Bu Khoir, ada sekretaris rektor yang juga senantiasa mengajak, ayo kapan ada acara di sini, dan alhamdulillah hari ini. Yang selanjutnya adalah acara inti pelatihan budidaya ikan dan sayuran. Sesi pertama adalah pelatihan budidaya ikan dan sayuran dalam ember yang akan dipandu langsung oleh Ibu Yeni Elisdiana SP. Jadi saya di sini akan menyampaikan sedikit materi terkait budidaya ikan di dalam ember atau yang lebih dikenal dengan nama budidamber. Nah, kalau aquaponik ini dia adalah teknologi budidaya terpadu yang menggabungkan antara hidroponik tadi, budidaya sayuran tanpa media tanah, dengan aquacultur atau budidaya perairan yang berasal dari feses maupun sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan itu sendiri. Nah, limbah nutrien ini atau limbah organik ini, inilah yang akan dimanfaatkan untuk nutrisi si tumbuhan atau sayuran yang kita budidayakan berbarengan dengan ikan tersebut. Ini kebetulan kami tanam ada tomat, ada terong, ada cabai, cuman ini baru berapa minggu tanam. Ini kami dapat fotonya setelah beberapa minggu tanam. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman semua sudah tersedia di media air, jadi kita tidak perlu menambahkan nutrisi. Kemudian yang mungkin lagi akan terjadi adalah serangan dari hama. Jadi ketika kita menanam sayur, apalagi sayurnya satu jenis, itu biasanya akan terserang hama. Dan untuk tanaman kangkung ini hamanya ada bekicot. Jadi memang kalau misalkan kotor itu ada bekicot, nanti resikonya adalah daunnya habis. Nah, cara penanganannya ya kita bersihkan, jadi wadah itu kita bersihkan supaya tidak mengundang bekicot datang, dan jika kita lihat ada bekicot dibuang gitu, dipindahkan. Untuk kangkung, jika kita tanamnya dari akar, itu bisa kita panen setelah 14-20 hari pemeliharaan, jadi cepat. Dan setelah kita panen kangkungnya, ikannya kan masih. Kira-kira ada perbedaan rasa nggak antara sayuran yang ditanam di lahan media arang dan media tanah tadi ya? Kalau dari segi rasa mungkin bisa dikatakan tidak berbeda jauh. Namun dari kesegaran, kemudian kesehatan, itu jauh lebih sehat dan lebih segar daripada yang ditanam di tanah. Selanjutnya akan ada pemaparan mengenai hidroponik yang akan disampaikan oleh Ibu Susi. Hidroponik adalah cara bercocok tanam secara tanpa media tanah. Jadi bisa dengan air, batu-batuan dan lain-lain sebagai medianya, yaitu tanpa tanah. Kemudian salah satu alternatif sistem pertanian perkotaan atau urban farming yang dengan keterbatasan lahan, kita tetap dapat bercocok tanam, yang itu nanti sayurannya ya dalam jenis bentuk sayuran ataupun tanaman hias itu untuk aman konsumsi, ramah lingkungan karena sangat sedikit sekali dengan menggunakan bahan kimia atau non pestisida. Ramah lingkungan, jadi dia tidak menggunakan pestisida. Secara instalasi kita dapat menggunakan paralon, kemudian nanti ada bahannya benih. Untuk menebar benih harus sore Mbak Hoir. Jadi kami harus berikan waktu yang tepat supaya ikannya tidak ngambang di. Tunas muda bangsa
sama menuntut Bangkitlah jiwa-jiwa yang sadar dan sabar dalam Islam, iman dan ihsan yang tangan teguh. Di madrasah terpadu, mari menuntut ilmu. Wujudkan mimpi, jadi generasi yang beriman, cerdas dan berakhlak. Kalau kita nyemai udah berapa daun gitu baru bisa dipindahkan ke sini, Pak. Wahai tunas muda dan samari menuntut Bangkitlah jiwa-jiwa yang sadar dan sabar dalam Islam dan ihsan yang tangan teguh. Di madrasah terpadu, mari menuntut ilmu. Wujudkan mimpi, jadi generasi yang beriman, cerdas dan berakhlak karimah. Jadi semua. Kebanyakan saya sekitar 1 biji. Jadi kalau ini harus 1 biji ke Ini 60 ya, 60 ya. Iya. Waduh, ini biasa kayaknya ini.